Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Jangan ngarang, jangan ngaco ya. Ade Armando juga ngarang-ngarang juga. Katanya ada perintah pembunuhan dalam Alkitab. Nggak ada, sudah dibatalin sama Tuhan Yesus. Ya, jadi nggak ada perintah membunuh orang yang tidak sepakat dengan orang Kristen. Nggak ada di dalam Alkitab. Malah kita bilang kamu benci saja sudah membunuh loh. Baru benci saja sudah membunuh. Lihat Anda, di dunia ini yang suka mengganggu ibadahnya orang lain dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini adalah orang Islam, saudara, yang suka mengganggu ibadahnya orang lain. Ya, sampai hari ini dan para pengikutnya di seluruh dunia, saudara, paling suka mengganggu ibadah orang lain. Anda lihat masjid yang di Belanda, gak ada satupun orang ganggu, saudara. Begitu dia sudah punya kekuatan hukum, tidak akan ada orang berani ganggu itu masjid. Ya, lagi ibadah, itu tengah-tengah ibadah. Yang suka mengganggu siapa? Kita, orang Kristen itu diganggu sama orang Islam. Yang suka mengganggu kita itu orang Islam. Orang kalau sudah punya percaya diselamatkan, dia nggak akan rese sama orang lain, saudara. Kenapa Abdul Somad dan orang-orang Islam, kenapa Hani Christian suka menghalalkan darahnya orang lain dan menghalangi gereja untuk beribadah dan menghalangi orang untuk, karena dia adalah Dracula, saudara. Takut sama gereja, takut sama salib, dan suka mirah menghalalkan darah orang lain. Ya kan? Hati-hati ya kalau orang ngajak-ngajak sial sama kamu ya. Hati-hati kalau orang ngajak-ngajak apes sama kamu ya. Apes sial jangan ngajak-ngajak dong. Hati-hati saudara ya. Nah, dia kan pertama tembet-tembet deket-deket. Dia ngajak bareng-bareng ke neraka kayak Hani Christian itu kan. Ya kan? Orang dia kan sudah tahu dia pasti masuk neraka. Oh, Yudi Mulyana bilang sama saya ya, saya waktu itu sudah tahu saya pasti masuk neraka Pak Paul. Sampai Pak Paul datang cerita tentang perjumpaan dengan Yesus. Wah, sudah paling saya masuk neraka Pak Paul, udahlah. Masuk neraka lah. Waktu itu dia ceritanya ya. Hani Christian itu sudah tahu dia masuk neraka, saudara. Makanya dia ngajak-ngajak, dan dia nggak mau, ya, Agustan itu kan dijaga 24 jam kan. Pokoknya di framing ya, supaya jangan ketemu sama orang Kristen, saudara. Takut ya, saudara. Karena si Hani Christian itu maunya ke neraka ngajak-ngajak. Dia kan orang kepahitan. Orang kepahitan juga ngajak-ngajak, saudara ya. Nah, hati-hati, saudara. Orang tidak beriman juga ngajak-ngajak. Kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 4, mulai ayat pertama sampai ayat 26. Ya, kita mulai dari awal ya, dari judul. Kain beragama Islam. Kenapa saya berkata Kain beragama Islam? Karena orang-orang Islam mengklaim bahwa mereka sudah ada dari zaman Adam, saudara. Ya, mereka sudah mengklaim mereka sudah ada dari zaman Adam. Nah, masalahnya, saudara, kalau kita lihat karakter apa, saudara, bunuh bunuh kafir, saudara. Saudara, bunuh kafir. Kalau Kristen nggak ada perintah bunuh ya, jangan ngarang, jangan ngaco ya. Ade Armando juga ngarang-ngarang juga. Katanya ada perintah pembunuhan dalam Alkitab. Nggak ada, sudah dibatalin sama Tuhan Yesus. Ya, jadi nggak ada perintah membunuh orang yang tidak sepakat dengan orang Kristen, nggak ada di dalam Alkitab. Malah kita bilang kamu benci saja sudah membunuh loh. Baru benci saja sudah membunuh. Apalagi Anda benar-benar jiwanya dari tubuhnya ya kan. Nggak boleh. Kamu baru benci saja sudah membunuh, saudara. Ya, jadi di zaman itu, saudara, Kain membunuh Habel. Artinya kalau bunuh kafir, kalau yang dibunuh kan kafir, saudara. Nah, ini membunuh kafir kan, ya kan? Karena di dalam itu selalu cerita bunuh, saudara ya.
supaya menegakkan agamanya. Kain itu membunuh kafir. Dan Islam mengklaim agama mereka sejak Adam dan Hawa, yaitu sejak Kain dan Habil kan, karena Adam dan Hawa tidak pernah disebut mempersembahkan korban apapun, saudara, nggak pernah disebut ibadah Adam dan Hawa. Ibadah pertama ya zamannya Kain dan Habil itu, saudara, ibadah pertama. Ya kan? Ibadah pertama. Ya. Maka ya, itu membunuh seorang kafir yang bernama Habil. Ya kan? Apa artinya kafir, saudara? Apakah artinya kafir? Tertutup, saudara. Bagi orang Islam, kafir itu adalah orang yang tertutup yang tidak mau menerima agama Islam. Bagi orang Yahudi, seorang kafir, Anda baca Imamat 16, seorang kafir adalah orang yang sudah ditutup dosanya dengan korban ternak, anak domba, saudara. Jadi Habil adalah seorang kafir. Beneran, saudara ya? Nah, dari kata kafar, saudara. Kalau kamu ya mempersembahkan korban bakaran kepada Yehova Elohim, maka kamu akan dikafarkan, dikafirkan, ditutup dosamu, saudara. Ya, ingat pelajaran kemarin ya. Sudah, Anda ingat tiap minggu ikutin ya. Ini rutin, ini pelajaran berseri, saudara ya. Saya ulangi ya. Kain membunuh Habil. Siapa yang dibunuh, saudara? Bunuh kafir. Habil ini adalah seorang kafir, saudara. Ya, karena dia mempersembahkan ternaknya. Dia mempersembahkan apa, saudara? Ternak. Tadi dikatakan ya, ia mempersembahkan ternak yang terbaik. Ya kan? Habil adalah seorang kafir menurut kitab Imamat. Ya, kita baca Imamat deh sebentar deh. Mana nih? Imamat 16. Ayat 3, beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus, yaitu membawa seekor, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Bentar. Nah ini ya, ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian. Kata pendamaian di sini, ya, dari kata kafar, saudara, mengadakan kekafaran. Ditutup, tertutup, ya, mengadakan pendamaian, ditutup atau tertutup, saudara ya. Itulah kafir, ya. Saya nangkap ya. Jadi bagi orang Yahudi atau orang Kristen, Habil ini adalah seorang kafir. Bagi orang Islam, Habil juga seorang kafir, saudara. Makanya harus dibunuh. Orang kafir itu harus dibunuh. Bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Lalu Kain ini adalah, ya, Kain ini adalah mana nih? Ya, Kain adalah seorang yang membunuh kafir, saudara ya. Yang membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia. Ibadahmu kok begitu? Ya kan? Ibadah harus kayak saya. Mengapa orang Islam suka sekali mengganggu ibadahnya orang kafir bahkan dari zaman Muhammad, saudara? Ya, orang Islam itu, Anda tahu kata lakum dinukum waliyadin, ya, dan ada ayat, janganlah menghina sesembahan mereka supaya mereka jangan
menghina Allah dengan tanpa batas, saudara. Karena waktu itu asbabun nusulnya umatnya Muhammad suka menghina orang Quraisy, saudara ya. Umatnya Muhammad suka menghina orang Quraisy. Lalu orang Quraisy ini mencaci maki Allahnya Islam. Ya, memang orang-orang ini suka sekali menghina agama orang lain. Bahkan Muhammad saja dia menghina orang Kristen. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Coba saudara. Dia mengkafir-kafirkan orang, saudara. Ya, mengkafirkan dalam artian negatif. Walaupun bagi orang Kristen dan orang Yahudi yang namanya kafar atau kafir itu adalah ditutup dosanya. Ya kan? Tapi Muhammad menyampaikannya dengan cara yang negatif. Dan kafir itu layak dibunuh. Bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Ayatnya jelas, saudara. Ya, sehingga Kain itu kemudian karena ibadahnya Kain dengan Habil itu beda, maka Kain itu membunuh Habil, saudara. Nah, kalau di dalam Alkitab Kejadian 4, karena Habil persembahannya diterima dan Kain tidak, ya. Dari mana Kain tahu persembahannya tidak diterima? Dari mana Kain tahu persembahannya tidak diterima, saudara? Sehingga dia harus mengganggu orang lain. Sehingga dia harus mengganggu ibadahnya orang lain. Lihat Anda, di dunia ini yang suka mengganggu ibadahnya orang lain, dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, adalah orang Islam, saudara. Yang suka mengganggu ibadahnya orang lain. Yaitu, ya, sampai hari ini, dan para pengikutnya di seluruh dunia, saudara. Paling suka mengganggu ibadah orang lain. Anda lihat masjid yang di Belanda, gak ada satupun orang ganggu, saudara. Begitu dia sudah punya kekuatan hukum, tidak akan ada orang berani ganggu itu masjid. Ya, lagi ibadah, itu tengah-tengah ibadah. Yang suka mengganggu siapa? Kita, orang Kristen itu diganggu sama orang Islam. Yang suka mengganggu kita itu orang Islam. Mengapa Kain suka sekali mengganggu orang lain? Mengapa orang-orang Islam ini suka sekali mengganggu ibadahnya orang lain? Kita baca, saudara ya. Dalam Ibrani 4, lihat ya, ayat yang ke 1 sampai 11 ya. Bang, bentar, Ibrani 4 ayat 1 sampai 11. Gantian deh, nih, siapa yang bisa bacakan? Ini yang bisa bacakan, ganti ya, ada ibu-ibu nggak nih yang bisa bacakan nih? Siapa nih? Ngacung yang bisa bacakan? Ada bisa bacakan Ibrani 4 ayat 1 sampai 11? Ibrani 11, sorry ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 4. Udah saya aja deh, kelamaan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4, mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih bicara sesudah ia mati. Lihat ya, karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena apa, saudara? Iman.
Ya, orang-orang Islam kan paling suka menghina orang Kristen. Imani saja, imani saja, imani saja. Iya, orang Kristen adalah orang-orang yang beriman, saudara. Ya, karena iman, ya, maka orang-orang Kristen tahu bahwa ketika mereka datang kepada Yesus, mereka diselamatkan. Bagaimana dengan orang Islam? Ya, Anda lihat kajian-kajian orang Islam, insya Allah. Ya sahabat, aku saja tidak tahu aku masuk surga atau enggak, katanya Nabi Muhammad ya. Anda lihat bahasanya Quraisy Shihab. Muhammad saja enggak yakin dirinya masuk surga, makanya minta didoakan oleh kalian umatnya. Ya kan? Karena dia tidak punya iman. Beda dengan orang-orang Kristen, saudara. Mereka punya iman. Ketika Anda datang ke gereja seminggu sekali lompat-lompat teriak-teriak haleluya, haleluya, kalian diselamatkan. Setelah kalian dicekokin, diselamatkan, entah Anda selamat apa enggak, kita nggak tahu. Ya pokoknya orang Kristen, semua orang Kristen percaya beriman, mereka diselamatkan. Orang kalau sudah punya percaya diselamatkan, dia nggak akan rese sama orang lain, saudara. Dari mana Kain tahu dia ibadahnya nggak diterima? Lebih tepat adalah Kain tidak punya iman seperti Habil, makanya dia sendiri nggak tahu ibadahnya diterima apa enggak, saudara. Sementara dia melihat Habil begitu mantap hatinya, dia punya iman, dia mantap hatinya, lalu dia berpikir, kenapa ibadahmu diterima, aku enggak? Habil, apakah ibadahmu diterima? Oh ya, karena dia punya iman. Kain bingung, aku diterima apa enggak ibadahnya ya? Wah, karena itu sangat menggelisahkan hatinya. Apa yang terjadi kalau hatinya gelisah? Dibunuh, saudara. Supaya hanya dia saja yang ibadah. Karena Adam dan Hawa tidak mempersembahkan korban. Yang mempersembahkan korban adalah Kain dan Habil. Adam dan Hawa nggak pernah disebutkan beribadah, saudara. Makanya ini ceritanya mulainya dari Kain dan Habil, bukan dari Adam dan Hawa. Cerita Babel ini mulai dari Kain dan Habil, saudara. Cerita ibadah ini mulai dari Kain dan Habil. Adam dan Hawa tidak pernah disebutkan baik oleh orang Islam maupun orang Kristen, tidak pernah menyebutkan Adam dan Hawa beribadah. Ya, tetapi ibadah korban ini dimulai dari Kain dan Habil. Habil dia punya iman, ibadahnya diterima. Kain dia tidak beriman, makanya dia iri, dia ganggu orang-orang yang punya iman. Sama, saudara. Kalau Anda kerjaanmu beres, ya Anda yakin kerjaanmu beres, Anda nggak akan rese dengan kerjaannya orang lain. Kalau hidupmu beres, kamu tidak akan rese dengan hidupnya orang lain. Saya ulangi ya, kalau kerjaanmu beres, kamu tidak akan rese dengan kerjaan orang lain. Ya, kalau hidupmu beres, kamu tidak akan rese dengan hidupnya orang lain. Kalau pernikahanmu beres, kamu tidak akan rese dengan pernikahannya orang lain. Karena pernikahanmu nggak beres, maka kamu rese dengan pernikahannya orang lain. Kamu rese, kamu kepo, pengen tahu istrinya kayak apa sih. Ya, istrinya bagaimana, diranjang bagaimana, goyangannya bagaimana. Ya, waduh suaminya bagaimana, ukurannya seberapa. Pokoknya Anda rese dengan pernikahannya orang lain. Kalau perlu pengen ngintip dalam-dalamnya lagi karena sendiri nggak beres, keluargamu nggak beres, pekerjaanmu nggak beres, hidupmu nggak beres, makanya Anda resein orang lain. Termasuk kalau Anda beragama, karena Anda imanmu nggak beres, kamu rese, makanya kamu suka ganggu ibadahnya orang lain, Anda suka ganggu rumah ibadahnya orang lain, Anda suka mempersulit ibadah orang lain karena kamu sendiri tidak punya iman persis seperti Kain ini. Karena kamu tidak punya iman sehingga kamu ganggu ibadahnya orang lain. Kemarin kita bahas hari Jumat, kenapa Abdul Somad takut sama gereja dan salib? Ternyata Abdul Somad adalah seorang titisan dari Count Dracula, saudara. Dia takut dengan gereja dan salib, dan dia juga suka menghalalkan darah orang lain, saudara. Saudara ngerti? Kenapa Abdul Somad dan orang-orang Islam, kenapa Hani Kristian suka menghalalkan darahnya orang lain dan menghalangi gereja
untuk beribadah dan menghalangi orang karena dia adalah Dracula, saudara. Takut sama gereja, takut sama salib, dan suka minum darah, menghalalkan darah orang lain. Ya kan? Logikanya benar nggak? Sama. Ya kan? Logikanya sama, saudara ya. Bercanda ya, saudara ya. Tetapi mereka nggak punya iman. Kalau mereka punya iman, mereka nggak akan ganggu ibadahmu, saudara. Kalau mereka punya iman, mereka tidak akan mengganggu gereja. Karena mereka punya iman, tenang-tenang saja. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ikut saya. Coba saudara, ya, kalau saudara ya punya mobil, ya, lalu Anda mau pergi ke Surabaya dari Jakarta. Lalu ada tetanggamu yang lagi keder mau ke Jakarta, mau ke Surabaya sama siapa? Ya kan? Lalu dia tetanggamu tanya sama anakmu, saudara. Oh ya, ini papa mama mau ke Surabaya, kamu mau ikut? Ya kan? Siapa saja ikut? Ya papa mama sama saya, kita bertiga. Mobilnya bisa berenam. Lalu orang ini, oh, masa papa mama punya mobil? Masa penuh bisa sampai enggak nih ke Surabaya? Emang papamu bisa setir mobil? Emang punya SIM? Oh, ngeledek, saudara. Oh, ini kejadian sama saya, ya kan? Saya kan punya mobil, saya kan punya SIM Eropa, saudara ya. Lalu ada yang tidak percaya, masa boleh beli mobil, masa? Ya anak saya cuma bilang, ya karepmu, kamu mau percaya, kamu ikut, kamu nggak percaya, nggak usah ikut. Anak saya terus keder nggak, saudara? Aduh iya ya, apakah papa saya punya mobil? Wah, dia sendiri lagi keder, saudara, tetanggamu. Anak saya nggak keder sama saya. Ya tetangga itu keder, ya kan? Akhirnya caranya gimana? Karena dia ragu, takut nggak bisa berangkat, dia juga nggak mau ikut, tapi dia juga nggak mau supaya kalau nggak bisa berangkat, ya jangan, kalau saya nggak berangkat, ya kamu nggak berangkat. Akhirnya digembosin mobilnya saya, saudara, digembosin mobilnya, ya kalau perlu STNK-nya dicuri, ya kan? Kalau perlu gimana caranya supaya saya jangan berangkat ke Surabaya. Kalau saya nggak berangkat, kamu nggak bisa berangkat. Karena dia sendiri tidak percaya sama saya, dia sendiri tidak punya mobil. Nah itu sama, saudara. Anda nggak punya iman, karena Anda sendiri nggak selamat, Anda kepengen orang lain nemenin Anda. Orang kalau sial itu pengen cari teman, saudara. Orang kalau mujur, ya, kalau orang beruntung, dia jarang ngajak-ngajak. Orang yang beruntung, orang lagi dapat duit banyak, jarang ngajak-ngajak. Tapi kalau hati-hati ya kalau orang ngajak-ngajak sial sama kamu ya. Hati-hati kalau orang ngajak-ngajak apes sama kamu ya. Apes sial jangan ngajak-ngajak dong. Hati-hati, saudara ya. Nah, dia kan pertama tembet-tembet deket-deket, dia ngajak bareng-bareng ke neraka kayak Hani Christian itu kan, ya kan. Orang dia kan sudah tahu dia pasti masuk neraka. Oh, Yudi Mulyana bilang sama saya ya, saya waktu itu sudah tahu saya pasti masuk neraka, Pak Paul. Sampai Pak Paul datang cerita tentang perjumpaan dengan Yesus. Wah, sudah paling saya masuk neraka, Pak Paul, udahlah. Masuk neraka lah. Waktu itu dia ceritanya ya. Hani Christian itu sudah tahu dia masuk neraka, saudara. Makanya dia ngajak-ngajak, dan dia nggak mau, ya, Agustan itu kan dijaga 24 jam kan. Pokoknya di framing ya, supaya jangan ketemu sama orang Kristen, saudara. Takut ya, saudara. Karena si Hani Christian itu maunya ke neraka ngajak-ngajak. Dia kan orang kepahitan. Orang kepahitan juga ngajak-ngajak, saudara ya. Nah, hati-hati, saudara. Orang tidak beriman juga ngajak-ngajak. Ya, Kain itu punya ritual buatan manusia. Sehingga hatinya goyah. Ini manusia. Ya, ini adalah sebuah objek. Objek itu macam-macam, bisa batu, abstraksi juga, abstrak itu juga objek. Ya, batu itu objek, abstraksi juga objek, saudara.
Jangan ngomong abstrak, itu bukan berhala, saudara. Batu objek, kayu objek, patung Yesus juga objek. Orang ini kemudian dia mencari Tuhan yang transenden, yang mereka sendiri nggak pernah ketemu, saudara. Mereka kemudian berusaha, mereka belajar, mereka nonton sana sini, mereka ngawang-ngawang Tuhan itu, Allah itu seperti apa, dewa itu seperti apa. Mereka ngawang-ngawang. Nah, ketemu tauhid. Saudara percaya nggak? Hampir semua agama di dunia ini adalah tauhid. Agama Babel itu tauhid loh, saudara. Ya, yang namanya Merodak itu tauhid loh. Ya, Merodak ini kemudian dia jadi Merodak pertanian, Merodak hujan, Merodak alam, Merodak gunung, Merodak tanah. Tapi itu tauhid Merodak, Marduk gitu ya. Hu Baal itu tauhid loh, saudara. Hanya Hu Baal, makanya namanya Hu. Ya, cuman satu, Hu Baal. Cuman satu, dia, kata ganti orang tunggal, Hu Baal. Itu cuman satu, saudara. Tauhid itu, saudara, jangan ngomong bukan tauhid. Ya, kenapa bisa ada politeisme, banyak dewa? Nah, itu di Bali, di India, mereka ada banyak dewa, saudara ya. Tetapi kalau di dalam agama-agama pada umumnya itu tauhid. Ada yang banyak dewa, tapi kebanyakan tauhid, saudara. Nimrod itu menyembah dewa bulan Nana, saudara ya. Tauhid itu, saudara, dewa bulan Nana itu. Ya, Nimrod. Nah, tauhid, jangan ngomong nggak tauhid, saudara. Karena ketauhidan itu kan entah di mana, transenden, saudara. Maka dia butuh objek, sesuatu yang nyata di tangan sehingga dia merasakannya. Makanya muncullah simbol, satu simbol. Ya, representasi. Ya kan? Misalnya simbol bulan bintang, Ka'bah, batu Ka'bah. Muhammad pun nggak tahan, saudara. Makanya dia bikin Siti Hajar Aswad itu. Dia nggak tahan. Bagaimana saya bisa mengekspresikan cinta saya dengan cium Hajar Aswad itu yang dianggap sebagai batunya Allah. Dibikinlah satu simbol-simbol representasi supaya Allah yang transenden itu jadi imanen, Allah yang maha jauh itu menjadi dekat di sini, ada di sini, bisa dirasakan oleh, ya, pertama jadi imajinasi, imajiner, lalu dirasakan oleh dagingnya dia, ini bodinya dia. Real. Jadi real, saudara. Makanya dibikinlah simbol itu supaya dekat. Ya, Ka'bah, salib, patung Yesus, patung-patung Siwa, itu semua adalah medium dari imajiner itu, saudara. Termasuk Ka'bah, jangan ngomong enggak, saudara ya. Orang sujud menyembah kepada Siwa, sekarang Siwanya diambil, saudara, diganti Ka'bah, sama saja, saudara. Siwanya di Ka'bah di tengahnya. Orang Islam kan sujud menghadap ke Ka'bah. Bedanya apa, saudara? Tadi saya di depan ngomong, ketika orang-orang Yahudi sujud menyembah ke arah Yerusalem, ada nggak bait suci Yerusalemnya? Sekarang udah nggak ada. Apalagi, saudara, sudah nggak ada, cuman arahnya doang ke Yerusalem. Lalu mengapa di zaman dulu ada bait suci di situ, orang-orang Israel yang dimanapun sujud menyembah ke arah Yerusalem? Karena di bait suci itu Allah Yehova Elohim benar-benar ada, hadir di situ, menyatakan dirinya dalam Shekinah glory, tiang awan, tiang api itu dari zaman Musa sampai dengan zaman Salomo. Di dalam tabernakel itulah, di atas tabut perjanjian itulah Shekinah glory dari Yehova Elohim itu benar-benar ada, dan orang disuruh sujud menyembah ke sana, bukan kepada tabutnya, tapi kepada Shekinah glory itu, awan kemuliaan itu, saudara, yang merupakan hadirat Allah sendiri.
Bukan simbol ya, tapi hadirat Allah sendiri. Ya, tiang awan dan tiang api itu yang ada di dalam tabernakel. Beda dengan orang Islam, Ka'bahnya kosong, isinya cuma lampu Aladin doang. Ya, ke arah Hajar Aswad, Anda mencium Hajar Aswad. Itulah berhala. Ya, justru itulah berhala karena ada kewajiban dan ada tangisan yang luar biasa, euforia yang luar biasa ketika berhasil mencium Hajar Aswad. Tadinya dia dari jauh, dari Tegal, dari Pekalongan. Wah, rasanya membayangkan Hajar Aswad. Begitu sudah dekat sampai sana, wah, diciumin itu Hajar Aswad, saudara. Entah yang nyium itu yang kena HIV, ada yang kena TBC, ada yang kena sipilis. Wah, oke, cium-cium di situ, Anda ikut-ikut cium-cium di situ, saudara. Anda sampai menangis-nangis euforia sana. Itulah berhala, saudara. Itulah berhala. Nanggap ya, saudara. Jadi, kemudian imajinernya ini disertai dengan hormon-hormon di sini, ya dia melihat objek ini, saudara. Deal. Nah, ketemulah antara objek dengan imajiner. Itulah agama kait. Karena dia tidak bisa beriman kepada yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat oleh mata. Termasuk beriman kepada Allah yang katanya tidak dapat digambar apa segala macam, saudara. Pada kenyataannya mereka tetap membutuhkan objek, tasbih, Quran. Makanya Al-Qurannya dibakar, mereka teriak-teriak kejang-kejang. Karena itulah simbol dari iman yang jauh dari sana, entah dari mana. Imajiner yang divisualkan, lalu visualisasi itu Anda ganggu. Makanya orang Islam berpikir ketika mereka mengganggu gereja, mereka itu bangga kalau bisa mempersulit itu, rasanya mereka dapat pahala. Karena mereka berhasil menghambat kekafiran. Nah, sama kalian orang Kristen, kalau ibadahmu di gereja oleh simbol dan kedua ritual. Anda hidup yang dibangun oleh simbol dengan ritual. Kalau Anda belum 3 rakaat, 4 rakaat, ya 5 rakaat, ya kan? Wah, rasanya Anda belum tuntas ibadahnya. Itulah berhala, saudara. Itulah agama Kain yang membutuhkan ritual karena dia tidak punya iman bahwa ibadahnya itu tidak harus dengan ritual. Bahwa ibadah itu adalah bentuk hidupmu yang suci dan mulia, yang kudus, bahwa ibadah itu adalah kamu menyampaikan cinta itu, itulah abodah, ya, atau ebed, itulah pelayan-pelayan. Ebed, abdi, ambasam. Ya, itulah abodah, avodah, itulah ibadah. Ya. Roma 12 ayat 1, Yakobus ya 1 ayat 27. Ibadahmu adalah mempersembahkan tubuhmu supaya hidupmu kudus, suci, dan bukannya kawin bolak-balik, istrinya 4. Setiap kali mau punya istri lagi, dia kan melihat dan berzina dulu di hatinya, saudara. Kemudian dia lamar. Itulah perzinahan. Dan orang Kristen bilang, no, 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 no. Anda melihat miskin, janda miskin, anak-anak miskin. Tadi disebutkan aturannya janda miskin, artinya berapa? Apa artinya janda miskin? Yang usianya 60 tahun. Ya, saudara lihat ayatnya dalam Yakobus 1 ayat 27. Ayat 27 Anda baca ya, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, janda-janda yang susah. Tapi syaratnya janda itu, saudara, yang namanya janda 60.
Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Itu aturannya, saudara ya. Dalam 1 Timotius, pasal yang kelima, saudara. Ini 600 tahun sebelum Muhammad, saudara, sudah keluar aturan. 600 tahun sebelum Muhammad, ya aturannya yang namanya janda itu yang usianya tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Yang namanya janda itu. Kenapa? Karena ada yang sampai 7 kali bersuami, ternyata dia bukan janda, tapi randa, perawan bukan, janda bukan, saudara. Ya kan, ganti-ganti suami. Maksudnya dia adalah perempuan tunasusila itu, saudara ya. Memang profesinya adalah menjual diri. Lalu dia tetap single ya karena memang nggak punya suami. Itu maksudnya itu ya, saudara ya. Kaget-kaget kamu ya. Ada aturannya ya, aturan janda itu. Nanti janda baru umur 40 tahun janda. Janda cantik-cantik janda. Ya, matanya gelap langsung. Saya mau sedekah, mau berdiakonia sama janda ini. Diakonia gundulmu peang, saudara. Itulah ibadah. Dan itu membutuhkan iman. Sebab ketika orang beribadah dengan ritual dan simbol-simbol, maka imannya dia kepada ritual dan simbol. Oh, justru kalau saya beriman kepada Allah, maka saya lakukan simbol dan ritual. Salah, saudara. Salah. Justru karena kamu tidak punya iman kepada Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata itu, maka kamu membutuhkan sebuah simbol dan ritual untuk sehingga kamu merasakan Allah itu sudah mendengar ibadahmu, saudara. Itulah ibadahnya Kain. Kain tidak punya iman seperti Habel. Ya, makanya ketika Habel itu yakin dengan apa yang dia lakukan, dibunuhnya lah si Habel, saudara. Bukan karena Kain mempersembahkan tanaman, bukan, saudara ya. Karena di dalam kitab Imamat, Anda diizinkan memberikan korban-korban berupa gandum, tanaman-tanaman itu boleh. Ya, bukan tanaman asal-asal tanaman, rumput begitu, bukan. Maksudnya hasil bumi yang kamu kerjakan, itu diizinkan Anda. Ya, bukan masalah daging ternak, bukan ya. Tetapi adalah karena Kain nggak punya iman. Dan dia marah karena dia nggak punya iman. Makanya karena dia tidak punya iman, dia mengedepankan simbol dan ritual itu. Itu pun dia masih tetap tidak punya iman karena Allah yang transenden itu, yakin nggak ternyata simbol dan ritual itu bisa karena dia nggak yakin itu, saudara. Nah, Habel ini adalah orang yang punya iman. Dia mempersembahkan mantap hidupnya. Ya, saudara ya. Lihat Roma. Ayat Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup dari iman. Lihat Habakuk 2 ayat 4 ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang membusungkan dadanya itu orang yang bangga dengan simbol dan ritualnya. Ingat nggak ceritanya orang Farisi dan orang Farisi dan pemungut cukai? Ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada, ibadah saya sudah sempurna, ya, sudah melakukan ritual dan simbol-simbolnya itu, tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, dia punya iman. Dan iman itu ya akan menghasilkan cinta. Ya. Iman itu menghasilkan cinta, saudara. Ya. Iman yang benar ya akan menghasilkan cinta. Iman yang dari hawa nafsu
akan menghasilkan kebencian. Iman yang benar, ya, itu kepada objek yang benar. Iman kan membutuhkan objek, ya, itu akan menghasilkan cinta. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Nah, masalahnya imannya kepada siapa? Imannya harus kepada objek yang benar, saudara. Iman itu membutuhkan sebuah objek. Kalau objekmu ini, ya objeknya ada dua. Kalau objekmu ini kebencian, maka akan berbuahkan kebencian. Marah, ya kan? Marah, violence. Kalau imanmu kepada objekmu adalah kasih, ya maka buahnya adalah kasih sukacita. Galatia 5 ayat 22-23. Kalau objekmu adalah iman yang dari dagingmu, ya, dari dagingmu, karena Anda kan ingin ada wujudnya kan, Sarks tadi kan, Kain beribadah tanpa iman. Dia melampiaskan ilusi dari dagingnya dia. Maka akan menghasilkan kebencian, kemarahan, violence, pembunuhan. Tapi kalau imanmu objeknya adalah cinta, sang cinta, Allah adalah kasih. Siapakah kasih itu? Tidak seorang pun melihat kasih, tidak melihat Allah. Tetapi anak Allah, Yesus Kristus, yang menyatakan kasih itu kepada dunia. Kalau iman Anda objeknya adalah kepada Yesus yang penuh cinta, maka Anda akan melahirkan cinta. Galatia 5 ayat 22-23. Kalau objek imanmu adalah oneness dan trinitas, Anda akan menghasilkan apa? Caci maki, saudara. Karena saya debat talk. Ya kan? Karena Anda dogma. Imanmu kepada dogma, kepada oneness, kepada trinitas. Makanya debat kusir talk, isinya apa, saudara? Caci maki. Tetapi ketika Anda imannya kepada sang cinta, apapun pokoknya saya mau mengasihi, maka buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Itu buah dari iman, ya. Kalau imanmu adalah imannya Kain, maka Anda akan penuh dengan kebencian, kemarahan, violence, pembunuhan. Anda akan persulit ibadahnya orang lain. Anda nggak suka orang lain dengan ibadah. Saya kalau melihat orang lain pergi ke masjid, saya biasa-biasa aja, saudara. Ada suara toa, saya biasa-biasa aja. Yang saya marah kalau toa itu dihadapkan ke rumah saya waktu ayah saya lagi sakit. Itu saya marah sekali, saudara. Ya. Tapi Anda mau ibadah orang kelenteng, ya, ada orang kelenteng ibadah, saya mah biasa-biasa aja. Saya malah ikut sama mereka, di tengah-tengah mereka ikut nonton. Ya, orang Buddha waktu ibadah, saya senang. Orang Hindu, saya pernah tinggal di Bali ya, orang Bali ibadah saya senang, saudara. Orang Islam ibadah saya biasa saja, nggak benci, tidak fobia. Yang saya marah ketika toanya dihadapkan ke rumah saya, saudara. Ya, waktu ayah saya sakit. Tapi Anda lihat orang-orang Islam, ketika kalian ibadah, jengkel nggak? Jengkel, saudara. Sebenarnya mereka rugi apa sih kalau Anda ibadah? Apakah yang dilakukan orang Kristen dalam ibadahnya sehingga merugikan orang Islam? Parkir? Enggak, saudara, diuntungkan. Kalau Anda nggak suka parkirnya, tinggal pokoknya kamu boleh ibadah tapi jangan parkir di sini. Boleh kan? Boleh. Kan begitu, saudara ya. Atau makanya gereja sekarang punya lapangan parkir sendiri supaya nggak ganggu orang. Malah orang dari mana-mana parkirnya di gereja. Iya kan? Orang kalau ke kantor, ke mall, parkirnya di gereja kalau gereja di depan mall. Coba. Iya kan? Pada kenyataan begitu. Nah, itu saudara ya.
Jadi sebenarnya kalau orang Kristen ibadah, kalian itu terganggu apa sih? Nggak ada. Yang terganggu apanya? Hatimu terganggu. Mengapa hatimu terganggu? Karena Anda penuh dengan kebencian. Mengapa Anda penuh kebencian? Karena Anda nggak punya iman kepada Tuhan yang benar. Karena agamamu adalah agama Kain, persis seperti klaim nabimu bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa, yaitu zamannya Kain dan Habil. Ya, saudara ya. Itulah yang benar yang kejadian, itulah agama Babel. Itulah agamanya Kain yang diwariskan turun-temurun. Sifat sang Kain itu melekat kepada semua manusia. Karena nanti ada kejadian 6, ya kan? Ada kejadian 6, saudara. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak perempuan, ya, lihat manusia ya, manusia ini berarti anak-anaknya Kain, ya. Lalu, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari sana perempuan-perempuan itu, yaitu anak-anaknya Kain. Siapa saja yang disukai mereka. Itu ya saudara ya. Jadi anak-anaknya si Kain, genetiknya Kain yang jahat itu, ajaran Kain yang jahat itu, ya menarik hati saudara bagi orang-orang yang ada di dalam komunitas anak-anak Allah. Ya, nah bagaimana bisa anak-anak Allah tadi pertanyaannya kan? Bagaimana bisa seorang yang sudah lahir baru, lalu dia bisa hatinya condong kepada berhala? Ya kan, tadi kan saya bilang gerakan karismatik tadinya nggak salah saudara ya, tapi kemudian jadi nggak benar. Kenapa bisa begitu saudara? Patung-patung di gereja itu tadinya nggak salah, lalu tiba-tiba bisa jadi berhala. Serius ya, patung-patung gereja Katolik itu tidak semuanya orang Katolik berhala. Ada orang-orang Katolik yang nggak ngerti lalu memberhalakan patung-patung itu, saudara. Sampai disajeni segala macam, patungnya diarak-arak kemana-mana. Itu berhala, saudara. Tidak semua orang Katolik begitu ya. Enggak ya. Karena patung itu hanyalah sebuah karya seni ya dari abad permulaan. Bagaimana orang-orang yang sudah lahir baru kemudian dia terjebak di dalam berhala ini, saudara? Karena ketika dia mengalami kelahiran baru, lihat orang ini, ya kan? Maka ke dalam kepala ini kan, dan dia masih hidup di dalam darah dagingnya. Lalu imajiner itu suatu ketika ya dia lahir baru, yang imajiner itu dia melihat kok asik sekali ya itu orang Islam sholat, kok lihat orang Buddha rasanya adem ya, kok lihat orang Hindu itu rasanya sejuk ya. Daging ini kan kepengin saudara, sementara dia harus beriman untuk sesuatu yang transenden, yang hidup bersama dengan dia terus hidup di dalam diakonia, tapi dia nggak jaga saudara. Cintanya itu nggak dijaga. Dia kehilangan cinta mula-mula itu. Ada ayatnya ya. Kamu telah kehilangan cintamu yang mula-mula. Di mana saudara? Di dalam Wahyu saudara. Ada orang-orang yang kehilangan cinta yang mula-mula. Mana saudara kasih yang mula-mula? Mana nih kasih mula-mula? Mana ya kasih yang mula-mula ya? Sebentar. Karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula.
Bentar ya, meninggalkan kasih mula-mula. Iya, ada di Wahyu 2 ayat 4. Tadi kok kelewat ya? Wahyu 2. Ah, sebentar ya. Wahyu 2 ayat 4, saudara. Oh ini, lihat ya. Lihat ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Kaki Dian ini selalu cerita tentang pelayanan, saudara ya, tentang bersaksi, bermarturia. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat, ada pekerjaan baik jeripayamu, ketekunanmu, rajin saudara ya, kelihatannya beribadah saudara. Aku tahu engkau tidak sabar dan terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau yang mencobai mereka yang disebut rasul, dites saudara ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal. Oh hebat saudara ini ya. Tetapi apa? Amun aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Orang yang meninggalkan cinta yang mula-mula ketika dia lahir baru. Itu kan cinta yang mula-mula. Dia tinggalkan luruh kasihnya. Oh, dicela sama Tuhan ya. Dicela sama Tuhan. Ya. Ngeri saudara ya. Anda ngalami nggak meninggalkan cinta yang mula-mula? Saya mengalami proses itu saudara ya. Saya tinggalkan Tuhan. Akhirnya saya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan sang cinta. Anda boleh badanmu di gereja, saudara. Anda boleh aktif. Tetapi kamu meninggalkan cinta itu, saudara sedang tinggalkan Tuhan. Ya, badanmu boleh di gereja. Jangan bilang orang yang tidak di gereja itu tidak mencintai Tuhan, saudara. Dia penuh dengan cinta. Jangan Anda katakan bahwa pendeta dan orang-orang yang rajin ke gereja itu pasti mencintai Tuhan. Oh, enggak, saudara ya. Bahkan banyak gereja-gereja yang sudah tidak mencintai Tuhan Yesus lagi, mereka mencintai pendetanya. Apa buktinya? Buktinya kamu lebih suka ngasih uang ke pendeta daripada ke orang miskin kan? Itu buktinya kan? Loh itu bukti yang fakta. Saya banyak ketemu orang yang mencintai Philip Mantova dan dia rela memberikan uangnya ke Philip Mantova dan dia tidak lupa untuk berdiakonia kepada orang miskin, sementara mereka nggak ngecek ya itu Philip Mantova uangnya buat apa? Ya saudara ya. Betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah coba. Kalau kamu nggak bertobat, ya kaki dianmu itu, terangmu itu kan diambil. Makanya gereja akhirnya nggak menjadi terang lagi. Gereja itu nggak jadi terang lagi karena mereka lebih cinta pendetanya daripada cinta kepada Yesus. Loh kok apa hubungannya cinta pada Yesus dengan orang miskin, Pak? Loh, Yesus itu ada bersama dengan orang-orang miskin itu. Ketika kamu kasih orang miskin itu pertolongan, kamu sedang mencintai Yesus, saudara. Simpel kan? Diakonia lagi kan? Diakonia lagi, saudara. Nggak akan jauh-jauh, khotbahnya selalu itu. Diingatkan terus, tiap sampai muntah-muntah. Kamu diingatkan untuk berdiakonia kepada orang-orang miskin, bukan kepada gereja. Ya. Lihat. Siapa menang? Kamu yang kembali kepada cintamu yang mula-mula akan diberi makan dari rema. Ya kan, pohon kehidupan itu kemarin sudah ajari ya. Pohon pengetahuan baik dan jahat adalah logos dari Taurat. Ya, Roma 7. Taurat, karena Taurat saya mengetahui yang baik dan yang jahat. Ya kan, Roma 7. Pohon kehidupan, ya, perkataanku, remaku adalah pneuma dan zoe, adalah kehidupan. Pohon kehidupan itulah rema, saudara. Barang siapa yang melakukan cinta yang mula-mula tadi, kamu tidak akan menyembah berhala, saudara. Dan kamu akan diberi rema. Orang logos ditambah rema, ya, maka jadilah iman yang benar, saudara. Anda berdoa, minta apa saja akan dikabulkan kepadamu. Tetapi Anda harus kembali kepada cinta yang mula-mula, iman yang benar, iman yang Habil miliki, bukan yang dimiliki oleh Kain. Ya, makanya banyak orang Kristen juga rese ketika melihat kita, saudara, maki-maki kita tiap hari, kerjanya maki-maki kita. Ya kan? Tiap hari kerjanya maki-maki kita. Mereka sendiri apa? Nggak ada hasilnya, nggak ada buahnya ketika kita melakukan cinta kita dengan mantap, tak
Nah, tiap hari kita jalan dengan mantap. Orang ini goyah bling-bling satan, saudara. Bling satan, dia bingung. Duitnya dari mana? Duitnya kemana? Ayo gimana? Wah, bingung saudara ya. Sementara kita dengan mantapnya ngumpulin sudah 11 miliar lebih. Hari ini saldonya Damar Kasih saja 170 juta, saudara. Ya kan? Saldonya Damar Kasih 170 juta. Tuhan Yesus, kemarin saya lupa tampilkan laporan keuangannya Damaris ya. Saya lupa ya, saudara, minta maaf ya. Nanti Selasa saya tampilkan ya laporan keuangan. Kan lupakan karena kemarin saya sibuk sekali hari seminggu ini saya antar korden terus ya, jadi saya sibuk sekali. Minta maaf ya saudara ya. Nanti Selasa kita tampilkan laporan keuangannya ya, yang bulan Januari total 1 sampai 31, dan hari Rabunya saya tampilkan yang punyanya yang 1 sampai tanggal 7-nya, tanggal 8. Nah, begitulah saudara ya, itulah iman Habel yang beragama Kristen, yang dibenarkan oleh karena iman. Orang Kristen itu dibenarkan karena iman, saudara ya. Dan imannya Kain yang mengendaki ritual dan simbol-simbol, dan dia sendiri karena nggak punya iman yang benar, maka dia goyah dan dia ganggu imannya orang lain, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pas ya, oke. Kita sambung lagi dengan tanya jawab, saudara.